Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Hai teens, apa kabar? Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tetap semangat ya dalam mengikuti ibadah online kita di Teens Explosion. Happy Sunday. God bless you. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Belajar menjadi seseorang yang dapat dipercayai. Bagaimana kita bisa dipercayai kalau kita sendiri nggak dapat dipercayai? Artinya bagaimana? Ya, kita harus belajar untuk menjadi orang yang dapat dipercayai. Manusia tidak semuanya dapat dipercayai. Tetapi ada orang-orang yang mampu dan sanggup menjaga kepercayaan itu. Karena mereka terlebih dahulu menjaga kepercayaan Tuhan di dalam hidup mereka. Shalom teman-teman, gimana kabarnya semua? Pastinya selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan ya. Dan sebentar lagi kita mau memulai ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita dan kita angkat pujian bersyukurlah kepada Tuhan. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Oh, na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu,
sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Hai TX, apa kabarnya nih kalian semua? Kak Jona kayaknya udah lama banget ya gak ketemu sama kalian. Udah lama banget gak ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing sama kalian. Kak Jona seneng banget akhirnya Kak Jona dapet kesempatan untuk bisa sharing sama kalian. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sharing kita pada hari ini, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang begitu indah, untuk tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami bisa terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk itu, dan kami masih diberikan kesempatan untuk saling sharing satu sama lain tentang firman-Mu Tuhan. Engkau yang bantu setiap pribadi kami pada hari ini, Engkau yang buka setiap pikiran kami, hati kami Tuhan, supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik, dan tentunya supaya kami bisa melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan bisa melakukan apa yang Engkau inginkan dan Engkau kehendaki Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk hal itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Hai, anyway, sebelum Kak Jona lupa, Happy Chinese New Year buat kalian semua yang merayakan. Semoga kalian semakin luar biasa di tahun baru ini. Nah, selain Chinese New Year, kalian tahu nggak hari ini tuh hari apa sih? Kayaknya semua orang tuh sibuk banget pakai baju warna pink, pada beli coklat, pada pokoknya beli-beli kado, menyiapkan sesuatu untuk orang yang disayangi. Kalian tahu nggak apa sih hari spesial itu? Yap, bener banget. Hari ini adalah hari dimana semua orang di dunia ini merayakan yang namanya Valentine's Day. Valentine's itu apa sih? Well, Valentine's itu adalah hari dimana kita memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang kita kasihi. Tapi menurut Bible, apakah mengasihi itu cuma dilakukan dalam satu hari? I don't think so. Menurut Bible sepertinya kamu harus selalu mengasihi sesama kita dengan banyak hal deh, dan itu harus selalu dilakukan setiap hari. Nah, sebelum kita masuk ke Bible, apa yang Bible ingin katakan dalam hidup kita mau samain dulu nih persepsi kita tentang cinta itu sendiri. Apa sih cinta itu? Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, cinta itu adalah suka banget, sayang banget, dan mengasihi banget. Ada kata-kata banget di antara kasih, sayang, dan suka. Nah, tapi kalau dalam Bible, cinta itu nggak diibaratkan dengan hal yang lain. Kalau dalam bahasa Inggris, love itu adalah kata kerja, verb, yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, sehingga love yang ada dalam diri kita, yang dari Tuhan itu bisa kesebar ke semua orang, sehingga setiap hari itu bisa jadi Valentine's Day-nya kita. Yuk kita baca, kita mau buka dari Matius 22 ayat 37. Ambil dulu Bible-nya, udah? Sekarang di Bible-nya ini kita mau baca. Yuk, buka Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita mau mencintai Tuhan. Pertama, dengan hati. Kedua, dengan pikiran. Ketiga, dengan akal budinya kita.
Lanjut ya, selain itu masih ada lagi nih, yaitu di Matius 22 ayat 39 di bawahnya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Well, kalau kita membaca di sini nih, mungkin ya sih kita mengasihi kita semua itu dengan hal seperti itu. Nah, sekarang tadi kita udah mensamakan persepsi kita tentang bahasa cinta itu apa kan? Cinta itu adalah sesuatu yang kamu suka banget, yang kamu sayangi banget dan kamu kasihi banget. Nah, pada zaman sekarang nih, kayak love itu, kalian lebih sering ngomong bahasa love daripada cinta kan ya pastinya. Kayak ke temen, I love you. Ya, terus kayak kamu misalnya suka makan sesuatu, kamu akan bilang, oh I love eating ice cream, I love chocolate, I love dancing, I love playing guitar, and everything else. Banyak banget yang kamu pakai kata-kata love itu dari dulu. Yang zaman dulu tuh bukan love cuma bilangnya suka, tapi seiring dengan berjalannya waktu, kata-kata love itu berubah. Jadinya kamu bisa pakai kata-kata love itu di semua hal yang kamu sukai. Tapi teman-teman, dalam Bible, love itu nggak pernah berubah. Love yang dulu sampai sekarang itu selalu sama. Nah, dalam bahasa Greek-nya, love itu sendiri dibagi jadi 4. Pasti kalian tahu deh, ada 4. Yang pertama adalah eros. Eros itu romantic love. Nah, jadi kayak kalian nih suka sama lawan jenis, suka sama kakak kelas, suka sama adik kelas. Nah, itu namanya eros, romantic love. Bisa pudar dengan seiringnya waktu. Kadang-kadang kamu ngerasa gak cocok, terus kamu move on aja dengan hal yang baru. That's called eros, romantic love. Something yang replaceable, yang bisa diubah, yang bisa hilang gitu aja, yang bisa timbul, bisa hilang, dan lain-lain. Yang kedua adalah philia, friendship love. Friendship love itu diomongin seperti kayak sahabat, teman main, yang seiring berjalannya waktu ketika kamu udah mulai sama-sama dewasa, mereka mulai berbeda pendapat, mulai berbeda kesukaan, dan itu akan hilang begitu saja. Sama lagi, it's replaceable, bisa diganti. Nah, ada namanya storge, family love. Ini yang ketiga ya, storge, family love. Itu lebih kuat daripada si eros dan philia, karena family, no matter what happen, you are still family. Kamu akan saling mencintai satu sama lain. Papa, kamu masih sayang sama papa, sayang sama mama, karena gak pernah ada mantan mama, mantan papa tuh gak ada. Tetap satu keluarga. Lebih kuat, tapi still, it can be replaceable. Ya kan? Masih bisa kamu, kamu masih bisa selfish di situ. Kayak, kamu bisa merasa, ih, mama tuh nyebelin banget sih, marah-marah mulu. Karena cintanya masih cinta manusia, masih yang ada selfishnya. Ya kan, setuju nggak? Nah, yang terakhir, yang keempat, ini yang the strongest one, adalah agape. Agape itu adalah kasih yang begitu luar biasa. Describe-nya sebagai itu kasih Tuhan buat kita. Because why? Kasih ini adalah it undeserved. Kita nggak layak nih menerimanya, tapi kita dapat. Gracious, besar, penuh dengan gracious and sacrificial love. Yang penuh dengan sacrifice, penuh dengan pengorbanan. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus yang mati di kayu salib buat kamu. Jadi makanya ini bisa dibilang sebagai kasih yang agape. Nah, seperti kalian tahu nih, jadi gimana sih caranya untuk love? Nah, kita mau seperti yang pertama, kenapa kita bisa mencintai orang lain? Yang pertama, itu ada di 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita bisa mencintai orang lain karena Tuhan terlebih dahulu mencintai kita. Kita hidup, dari kita bangun tidur nafas sampai kita tutup mata bobo, kita gak pernah yang namanya lepas dari dosa. Dosa kecil, dosa besar, sama-sama dosa di mata Tuhan. Tapi because He love us, Dia rela mati di kayu salib buat kamu, buat aku, dan buat kita semua. Gak peduli dosamu seperti apa, gak peduli seberapa kamu jijik sama diri kamu sendiri, tapi Tuhan sayang sama kamu. Karena itu kita mampu untuk mencintai orang lain, kita mampu memberikan kasih buat orang lain, karena kita udah ngerasain nih rasanya dikasihi oleh Tuhan seperti apa. Dan kedua, ada di 1 Yohanes 4 ayat 16.
Kita baca aja ya supaya kamu lebih itu. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Nah teman-teman, kita tahu ya, kalau kita abide di dalam, tuh abide ini kayak gini nih. Ini abide tuh kayak sampai lock kayak gini, gak bisa lepas. Nah, tapi Tuhan bilang abide di dalam ini ketika kita hidup di dalam kasih. That's why we need to love each other every day. Gak cuma dalam 1 hari, tapi tiap hari. Nah, sekarang yang apa sih? Susah banget deh love itu. Kayak tadi aku udah bilang di awal-awal, love is a verb. Verb itu adalah kata kerja. Kita harus bekerja, melakukan itu setiap hari. Jadi kalau misalnya kita harus tahu ya, ketika kita mau punya relationship, love itu adalah suatu hal yang, jadi kayak kalau kamu mau punya love, artinya kamu akan punya namanya relationship, hubungan baik. Dan hubungan baik itu harus dikerjakan setiap hari, menggunakan waktu, menggunakan tenaga, menggunakan energi, dan yang pastinya karena kita punya intention, punya kemauan untuk terus grow deeper in His love, deeper to know Him. Kayak contoh ya, kalau misalnya kamu punya seseorang yang kamu suka, masa kamu mau cuek-cuek aja? Enggak kan? Pasti kamu pengen tahu lebih tentang dia, kamu mau tahu apa sih yang dia suka, apa yang dia gak suka. Dan kalau kamu bisa suka sama orang yang cintanya dia nih bisa di-replaceable, masa kamu gak bisa memberikan waktu dan energi yang sama, bahkan lebih, untuk seseorang yang kamu tahu nih cintanya tuh begitu luar biasa untuk kamu. Ya, kamu ngerti. Jadi kita harus terus memberikan waktu, energi, tenaga kita untuk terus melaksanakan relationship with God, menjalani hubungan yang begitu dalam dengan Tuhan. Nah, kalau kita mau tanya lagi, tadi kan kita belum ngebahas nih ya, apa sih cinta itu dalam, cinta itu kan kasih ya, apa sih kasih itu di dalam Bible? Nah, kalau kamu mau tahu, dalam Bible itu ada 1 Korintus, di 1 Korintus 13 ayat 4-8. Kita tahu tuh, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, dia lemah lembut, tidak memegahkan diri, gak sombong, bersuka cita karena kebenaran, gak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan masih banyak lagi. Kamu bisa baca banget di situ. Nah, kamu pernah mikir gak sih? Aduh, aku pengen banget nih gak marah, tapi setiap kali ada masalah, aku jadi marah lagi. Terus gimana dong kak? Aku pengen banget nih untuk gak cemburu, untuk gak memegahkan diri, gak mau sombong, tapi kayak ketika kenyataannya terjadi, aku jadi kayak gitu lagi. Aku gak mau marah nih sama misalnya orang tua, tapi aku lakuin itu. Aku gak mau marah sama Tuhan, tapi hati aku marah kak. Gimana kak? Nah, kita harus balik lagi ke ayat kita yang pertama banget yang kita bahas tadi, di Matius 22 ayat 37. Nah teman-teman, tadi kita udah bahas ya, kita tuh harus, love itu kita harus bekerja, melakukan, mengerjakan sesuatu, membangun relationship itu sehingga love itu terus bertumbuh. Nah, di Matius 22 ayat 37 Tuhan kan bilang, harus dari hati kita harus mengasihi Tuhan dari hati kita. Hati yang bersih, hati yang tenang. Kalau kamu mencintai seseorang, kamu gak akan bisa lama-lama marah. Kamu pasti akan tenang, kamu akan penuh kasih. Selain itu kamu harus bekerja di antara hati kamu, harus connect dengan pikiran kamu. It's connecting, kayak ada door, kayak ada pintu atau windows yang dia tuh nyambung antara mind kamu sama hati kamu. Dan itu harus kamu kerjakan, kamu harus set your mind about it. Dan yang pastinya soulnya kamu, hati jiwa kamu itu tuh kamu harus pastikan jiwamu terkonek dengan Tuhan. Cara terkoneknya dengan cara kamu terus berdoa, kamu membangun itu. Cara kamu connect terus sama soul kamu. Ini pintunya, ini soulnya ya, ada pintu. Pintu soulnya ini harus connect ke hati kamu, connect ke pikiran kamu. Caranya mau bisa connect kedua ininya harus benar, soulnya harus benar. Caranya soulnya benar adalah dengan cara dia terus membangun hubungannya intim dengan Tuhan. Ingat ya, cinta itu adalah membangun
membangun sebuah hubungan yang secara kamu sadar betul kamu pengen tahu lebih tentang itu. Dan percaya teman-teman, lihat ketika teman-teman taruh hati kalian, taruh soul kalian terus arahnya ke Tuhan, hati, jiwa kalian semua connected, dan itu tenang, dan kalian pasti bisa mengasihi lagi. Dan yang kedua adalah love your neighbor as you love yourself. Pertanyaannya Kak Jona adalah, do you love yourself? If you really love yourself, kalau kamu benar cinta sama diri kamu sendiri, apakah kamu akan membiarkan dirimu sedih berlama-lama? Apakah kalau misalnya kamu lihat teman kamu sedih, apa yang akan kamu lakukan? Biarin dia sedih lama-lama, atau kamu hibur dia? Kak Jona tahu jawabannya, pasti kamu hibur dia, kamu temenin dia, kamu akan bilang gak apa-apa, kamu akan tepuk pundak dia and you say, it's okay, you did great, so why don't you do it to yourself? Kenapa kalian gak pernah lakuin itu ke diri kalian sendiri? You cannot love other people kalau kamu gak bisa sayang sama dirimu sendiri. Tuhan sayang sama kamu, tapi kamu percaya itu gak? Kamu merasakan itu gak? Dan kamu sayang gak sama dirimu sendiri? Time to reflect your mind. You cannot love other people ketika kamu belum merasakan cinta Tuhan Yesus. Kalau belum, you have to pray and ask Him to come into your heart, to come into your mind, and let Him change your life. He loves you so much. And learn to love yourself. Kalau kamu mau, kamu bisa mengasihi teman-temanmu dan kamu bisa bilang ke pundak mereka, and you said you did great. Now you look at the mirror, kamu lihat kaca, kamu lihat matamu sendiri, kamu bilang, you did great. Dan Tuhan sayang sama kamu. Jadi teman-teman, kasih itu gak cuma dalam satu hari, tapi mari kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Ingat, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap pikiranmu, hatimu, dan jiwamu, dan juga kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu adalah hukum kasih yang Tuhan berikan untuk kita. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih yang begitu luar biasa untuk kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu, dan kami mau terus Tuhan untuk mengasihi orang lain. Kami mau terus Tuhan untuk terus menjalankan apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan Tuhan. Bantu kami untuk terus mengasihi diri kami seperti Engkau mengasihi kami. Bantu kami untuk terus mengasihi Engkau Tuhan, dan bantu kami untuk terus mengasihi orang-orang di sekitar kami Tuhan, sehingga nama-Mu bisa menjadi dikenal oleh banyak orang, nama-Mu bisa dimuliakan Tuhan, dan mereka semua bisa merasakan ketenangan Tuhan seperti kami rasakan ketika kami merasakan kasih yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Ya, terima kasih Kak Ona, Kak Jonata ya, untuk pelayanan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu dan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Dan mari kita tutup di dalam doa dan terimalah berkat daripada Tuhan. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you. Happy Sunday and see you next week. Bye.